semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paketnya. Pemateri kita tentang iman kepada malaikat. Anak-anak semuanya, silakan dibuka buku paketnya halaman 96. Di situ bagian B adalah cermatilah gambar ya. Ada 2 gambar di situ. Itu adalah cerminan orang yang beriman kepada malaikat. Nah, yang satu itu mereka lagi sedang belajar tuh ya. Kemudian gambar yang sebelah kirinya itu seseorang yang lagi melaksanakan sholat. Karena memang malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rahmat ya, yang menurunkan taufik tuh, kecerdasan kepada orang yang lagi belajar tuh. Jadi menurunkan barokah. Kemudian malaikat juga ada yang tugasnya mencatat tuh amal kebaikan. Dua-dua dari gambar tersebut adalah bagian daripada amal soleh. Kemudian anak semuanya, yang bagian C, siapakah malaikat itu? Maksudnya malaikat itu siapa sih? Nah, di sini dikatakan sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti halnya manusia. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam realitas atau dalam kenyataan ada orang-orang yang menyembah malaikat, menuhankan malaikat. Ya, padahal malaikat itu adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita, hanya tugasnya berbeda ya. Malaikat. Jadi di sini dikatakan Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada manusia, ada jin ya, ada malaikat, ada hewan dan lain sebagainya. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, karena memang alamnya berbeda. Jadi kita tidak bisa bertemu dengan malaikat secara kasat mata ketika di dunia ya. Tapi nanti ketika kita berada di alam akhirat, berada di alam barzah, maka nanti akan bertemu dengan malaikat. Bahkan nanti ketika kita menjelang ajal, maka kita akan melihat tuh malaikat ya, malaikat Israel akan menghampiri seseorang yang akan meninggal dunia. Nah, dia akan menampakkan wujud, walaupun wujudnya itu dalam bentuk tidak asli ya. Kalau umpamanya orang baik, maka nanti malaikatnya menjelma menjadi orang yang sangat sopan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang dicabut itu nanti orangnya durhaka kepada Allah, banyak maksiat, orang-orang kafir, maka wujud malaikat pun akan sangat menyeramkan. Kita harus percaya. Nah, jadi kita sebagai muslim wajib mempercayai malaikat karena termasuk rukun iman. Ya. Di sini dikatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 ya. Bapak baca dulu, nanti kalian baca ya ayatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya. Coba kalian baca. Masing-masing dari kalian baca dulu, kemudian ditulis di buku catatannya. Bapak tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Bapak ulangi lagi cara membacanya. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya, jadi Bapak jelaskan di sini anak-anak semuanya ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sama dengan manusia. Jadi kalau kalian memahami malaikat itu sama dengan manusia. Manusia diajarkan ibadah,
malaikat ibadah. Tidak, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk ibadah, ya, melainkan dia untuk melaksanakan satu tugas, satu misi yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu tidak untuk ibadah. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu yang disuruh ibadah. Jadi jin dan manusia, nah itulah yang Allah perintahkan untuk ibadah. Sementara malaikat Allah ciptakan untuk mengurus tuh satu urusan yang dibebankan kepadanya. Ada malaikat tugasnya apa? Memberikan rezeki, ya. Siapa saja itu? Semuanya makhluk diberikan oleh malaikat. Ada yang tugasnya mencabut nyawa tuh. Maka yang bandel hati-hati ntar dicabut oleh malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahan penciptaannya dari cahaya. Makanya banyak malaikat tidak membuat satu tempat itu penuh karena dia bahan penciptaannya cahaya. Coba kalian perhatikan, ketika ruangan penuh dengan cahaya menjadi terang, maka tidak sumpek di dalamnya, tidak menjadi menjadi sempit karena memang bahan penciptaannya cahaya. Dia tidak membutuhkan ruang, tidak dia. Kemudian benar, tidak makan, tidak minum, ya kan, tidak tidur, tidak capek, tidak punya ayah, tidak punya ibu, itu malaikat. Karena memang dia ditugaskan dan tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kan dilahirkan, ya, kemudian tugasnya ibadah, mengabdi kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Nah, malaikat ini ditugaskan untuk satu urusan. Baik anak-anak semuanya, waktu kita sepertinya sudah habis, ya. Sudah habis, jadi nanti kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sudah bisa PTM agar nanti penjelasannya lebih maksimal. Jadi coba tugas kalian yang belum membaca, tolong dibaca, dikirimkan ke Bapak tuh videonya atau rekamannya agar nanti mendapatkan nilai. Kemudian coba kalian cari perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Coba apa perbedaan persamaannya. Jadi ada perbedaan, ada persamaannya, ya. Tugas malaikat itu apa, tugas manusia itu apa, ya. Itu saja, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.